Sebelumnya ini siapa? Kok bisa sama saya? Halo, balik lagi dengan Pak Rete podcast bagian 2. Masih bulan Ramadan. Nah, ini efek musiknya nggak usah dihiraukan. Nice, nggak penting. Sebelumnya ini siapa? Kok bisa sama saya? Perkenalkan dulu siapa ini. Kita kenal tuh dari kapan? Kita kenal Dari main motor. main motor. Main motor apa? Nanti dikira motor balapan liar. Nah, kita komunitas. Kita komunitas resmi. Komunitas resmi yang kerjanya paling touring, sekedar menyalurkan hobi lah. Ya. Nah, di situ kita ketemu saudara ya. Jadi ya ini kita saling kenal dari komunitas klub di salah satu di Kota Samarinda lah. Ya. Ada tuh di Instagramnya. Iya, bukan lain. Nanti follow Ada Instagram saya di bawah. Ada di bawah nanti. Iya. Di juga di deskripsi nanti ada link Instagramnya. Tenang aja. Siap. Kalaupun kita kurang menghibur bisa kritik aja, kami terima. Karena kritikan Anda adalah pelajaran buat kami. Ya, membangun kita. Ini bulan Ramadan ini berbeda ya Ya. dengan Ramadan Karena kita ini kan lagi pandemi COVID-19 seluruh dunia ini. Ya, pesan juga buat teman-teman, Jangan lupa cuci tangan. jangan lupa cuci Selalu tangan, stay di rumah. Social distancing. Ikutin anjuran pemerintah. Itu karena pemerintah mengeluarkan anjuran itu karena adalah pilihan yang terbaik. Ya sangat disayangkan kita nggak bisa tarawih. Tidak bisa menjalankan ibadah pasti berpuasa. Tapi puasa kita tetap puasa. Tetap puasa. Tapi kita nggak bisa juga nyalahkan pemerintah karena ini pilihan yang Terbaik lah. terbaik. Nah, Kita lanjutkan. Cuman di Samarinda ini agak sedikit lucu. Lucu dalam hal apa dulu? Mau itu COVID, Mau itu COVID. apa tetap, apalagi bulan puasa, namanya anak-anak ya baru pegang motor, Ya. anak sekolahan libur, Anak bulan libur. puasa itu mau tengah malam mereka bodo amat dengan COVID, masih banyak sana yang di luar balap-balapan. Itu lucunya di Samarinda. Ya, ini sih bukan lucu sih. Miris. Disayangkan. Miris, tapi ya lucu juga sih di Ada kota-kota lucunya, lain ada kan. mirisnya. Kalau di kota-kota lain kan contohnya aja kayak di daerah Jaksel lah ya. Ya itu mereka tuh sangat, tapi kan udah mulai masuk bulan Ramadan di daerah Jakarta Pusat kan udah banyak beberapa orang, daerah itu sudah ada yang mulai beraktivitas. ya Buat teman-teman kalau dapat info seperti itu janganlah terlalu sama ya dibesar-besarkan. kami juga di sini ya ini bukan rahasia. dan juga sebenarnya COVID-19 yang orang sudah positif itu jangan dijauhi. Kalau bisa disupport dibantu karena mereka itu jatuh mental itu jatuh. kita support lah. Kita support karena Beri semangat. support kita itu memberi dia semangat dan menguatkan batinnya. Gitu. Pasti Gitu. Kalau kita dia selalu- sudah down, batinnya down, kita lagi menjauhi, Kita merasa menjauhi. aku nggak mau dekat sama dia. ya karena dia COVID kan Ya. sebenarnya Nah jangan. itu jadi tambah down, jadi bisa fatal. Bisa fatal. Mhm. Ya itu aja sih pesan buat Nah teman-teman. untuk ya kalau sekarang ini kan Namanya sudah ada lah ya garda depan. Seharusnya Anda juga yang di rumah dan teman-teman di rumah seharusnya menghormati garda depan dengan cara berdiam diri di rumah. ya ikutin anjuran Kasihan pemerintah. lah, karena garda depan itu dia juga punya Oh keluarga. iya, ini rahasia umum ya Kota Samarinda. Kan kebanyakan di Samarinda ini ada beberapa tempat yang jadi karantina. Berapa tempat karantina kita di sini ada 2 ya. Ada 2. Di Swadaya, di dekat rumah sakit umum, di belakang rumah sakit umum Kota Samarinda. Iya. Itu ada. Nah, kami di sini itu sudah zona merah. Zona merah. Zona merah. Cuman namanya ya ini sangat disayangkan namanya Kota Samarinda ya. Ya. Bisa lihat sendiri kan. Itu sih disayangkannya. Malah kita ini zona merah. Sudah kena zona merah. Terus di tempat kami ada karantina bagi pendatang Dari luar kota lah dari ya, luar bukan kota, dan itu ditempatkan. di tengah kota, guys. Kita juga menjaga di kampung apabila ada orang baru datang, Langsung lapor pendatang, periksa. periksa. Apabila memang harus di karantina.
Ya kasihan, yang kasihan Kasihan itu untuk otomatis semua. yang kasihan itu orang Wah. rumah apabila punya Keluarga, istri, iya. keluarga, itu begitulah. Tapi bahaya sih, efeknya apa? Kebanyakan orang berpikir ini kebanyakan orang sama teman juga sih. Corona ini kalau begini terus itu bisa jadi pertikaian karena tidak mempercayai satu sama lain. Ya, Aku di rumah terus kamu datang, biarpun teman aku nggak percaya kamu. Kamu bilang kamu tidak kena. ya, Tapi namanya kita menjaga diri ya. Iya. Kita tidak percaya orang. ribut. Pasti bunuhan. Iya. Jadi pertikaian itu sih bahayanya. Itu sih Nggak bisa karena diatasi. Kalau apabila tidak teratasi. nih aku mau cerita sedikit. Kejadian di 100 tahun yang lalu itu pernah ada sebuah virus seperti ini, dan itu dalam jangka waktu 2 tahun dia memakan korban itu kurang lebih 100 juta jiwa. Itu 100 tahun yang lalu. Jangan sampailah Terjadi terulang lagi ya. terulang lagi. Ini ada yang sangat ya disayangkan lah, di Ekuador itu banyak yang terjangkit dan banyak korban yang berjatuhan di tengah jalan. Itu warga-warga di sana tuh takut, jadi mayat-mayat itu bergelimpangan, dibiarkan. Nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang mengatasi, nggak ada yang beri pertolongan, nggak ada. Jadi di Ekuador tuh sampai, jadi ada nih keluarga di Ekuador, bisa nanti ditonton. Virus corona di Ekuador, mayat korban COVID-19 dibiarkan tergeletak di jalan-jalan mirip kota mayat di film horor. Inilah fenomena yang terjadi di Ekuador menyita perhatian dunia. Orang tua saya meninggal kemarin, tolong saya lihat kondisi mereka, kata salah satu warga sembari memperlihatkan jenazah kedua orang tua yang terbungkus kain dan dibaringkan di depan rumah. Janganlah sampai negara kita sampai seperti itu. Itu di Ekuador ya. Ya, janganlah Bahaya. kita sampai setakut itu. Ya. Kalau melihat seperti itu, kalau bisa dihubungi lah ke yang lebih Menangani berpengalaman. itu ya. Jujur, Kasihan. saya tadi baru menangani ada laporan dari warga bahwa orang ini tidak bisa bangun. Jadi ya namanya saya beranggapan pertama itu bukan langsung COVID-19. Jadi saya berpikir positif. Mungkin orang Diperiksa dulu gitu ya. ya mungkin orang ini karena penyakit tua aja, tapi saya juga menghubungi dengan pihak yang lebih berpengalaman. Saya telepon lah biar lebih berpengalaman. Pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama. Jadi datanglah anggota relawan juga lah ya, swasta. Jadi dia berpakaian lengkap, pakai APD segala macam. Ya. Jadi dia periksa pertama. Jadi alhamdulillahnya, Bukan apa-apa ya. Bukan alhamdulillah virus. ibu itu cuman sakit mah aja, akut mungkin ya. akut. Jadi tidak bisa berdiri sampai karena tidak ada tenaga. Ya, tapi kan yang penting ikut tetap dalam aturan yang diatur pemerintah. Hubungin pihak yang berwenang untuk menangani korban ini, diperiksa apakah memang positif atau tidak. Itu wajib itu, karena kami di sini sangat menjaga. Jangan kita Tetap menolong sehat. seolah-olah kita nih, Ya. aku nih mau nolong orang nih, Orang tanpa memikirkan keselamatan yang keselamatannya sendiri ya. sendiri. Ya itu. Itu sangat disayangkan, itu jangan dijaga. Nah, itulah pokoknya kalau bisa. Tuh. Itu sebagian dari pembahasan. Mungkin sekian video ini ya. Ya. Pokoknya mau konten apa kalian request, Komen di bawah. tulis di kolom komentar.